Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan nama saya Talita Syifa Arkena kelas 10-3. Saya akan mempresentasikan tugas fikih saya di semester genap tahun 2026 ini. Jadi tugas fikih saya ini berjudul studi kritis terhadap konsep riba dalam kitab-kitab tafsir ahkam. Sebentar. Analisis penafsiran ayat-ayat riba dari tafsir ke ulang ya. Jadi judul saya ini studi kritis terhadap konsep riba dalam kitab-kitab tafsir ahkam. Analisis penafsiran ayat-ayat riba dari tafsir klasik hingga modern. Jadi tugas ini tuh disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran fikih. 2026, maaf. Nah, jadi mulai dari pendahuluan, yakni latar belakang riba menempati posisi penting dalam fikih muamalah karena langsung berkaitan dengan keadilan ekonomi, distribusi kelayakan, dan perlindungan pihak lemah dalam transaksi keuangan. Jadi riba ini bukan cuma soal tambahan angka dalam utang, tapi juga menyentuh etika relasi antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pinjaman. Nah, dalam perspektif syariat, pembahasan riba berarti membahas bagaimana Islam mencegah eksploitasi dan konsentrasi kekayaan di tangan kelompok tertentu. Al-Quran mengharamkan riba secara bertahap melalui beberapa ayat kunci. Nah, salah satunya itu ada di surah Ar-Rum ayat 39. Jadi ayat yang ini. Nah, ayat ini tuh menegaskan perbedaan nilai antara pertambahan harta melalui riba dan keberkahan harta melalui zakat dan pemberian tanpa eksploitasi. Nah, terus riba juga dikaitkan dengan kezaliman historis Bani Israel seperti dalam surat An-Nisa ayat 160-161 yang dimana itu menegaskan bahwa mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang darinya dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini menunjukkan bahwa riba sejak awal ditempatkan dalam bingkai kezaliman sosial. Jadi riba ini bukan hanya sekedar pelanggaran administratif. Selain itu, riba juga ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 130 dan juga Al-Baqarah ayat 275-279. Nah, dalam fikih maka karena itulah berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah saya tuliskan di jurnal ini, di makalah ini, karena itu studi kritis terhadap penafsiran ayat-ayat riba dalam kitab-kitab tafsir ahkam dari klasik hingga modern menjadi sangat penting. Kajian ini tuh bukan hanya memetakan definisi riba, tapi juga menelusuri bagaimana ulama memahami konteks sosial praktik riba, bagaimana mereka menarik garis antara tambahan yang dibenarkan dan juga yang diharamkan, dan sejauh mana juga konsep-konsep tersebut itu bisa diterapkan dalam realitas keuangan kontemporer seperti perbankan dan fintech. Nah, jadi dari sini kita juga bisa melihat kontinuitas dan perubahan dalam konsep riba, sekaligus merumuskan respon fikih yang lebih terarah terhadap tantangan ekonomi sekarang. Nah, lanjut. Sekarang ini di rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi, saya punya 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat riba dalam kitab-kitab tafsir ahkam klasik dan modern. Lalu yang kedua, apa persamaan dan perbedaan pokok antara penafsiran riba dalam tafsir klasik dan tafsir modern, khususnya terkait frasa seperti ada at'afan mudha'afah dalam surat Ali Imran 130 dan larangan tegas dalam surat Al-Baqarah 200 ayat 775 hingga 279. Lalu yang ketiga, bagaimana relevansi dan implikasi penafsiran tersebut terhadap problematika riba dalam sistem keuangan kontemporer, terutama bunga bank. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama itu mendeskripsikan secara sistematis penafsiran ayat-ayat riba dalam kitab-kitab tafsir ahkam klasik dan modern, menganalisis secara kritis persamaan dan perbedaan konsep riba antara tafsir klasik dan modern, menilai relevansi dan memberikan argumentasi fikih terhadap penerapan konsep riba dalam konteks keuangan modern, khususnya terkait hukum bunga bank dan produk-produk keuangan lainnya. Lalu di sini ada manfaat penelitian, yakni 3 manfaat. Secara teoritis, penelitian makalah ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir ahkam dan fikih muamalah.
terkait konsep riba, terutama dalam perspektif komparatif klasik modern. Lalu, manfaat secara praktis itu menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan lembaga keuangan Islam dalam merumuskan kebijakan dan produk yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan maqasid al-syariah. Lalu yang ketiga, secara metodologis memberikan contoh penerapan pendekatan tematik dan komparatif dalam kajian tafsir ahkam atas isu-isu ekonomi kontemporer. Lalu lanjut ke bab kedua, yakni tinjauan pustaka, yakni studi pustaka studi-studi sebelumnya, yakni yang pertama itu ada penelitian tentang riba dalam tafsir. Beberapa kajian terdahulu itu sudah menyoroti riba dalam perspektif tafsir. Tesis mengenai riba menurut ulama klasik dan kontemporer itu menunjukkan bahwa tafsir klasik cenderung menekankan aspek tambahan dalam transaksi utang pada masa jahiliyah, dan tafsir kontemporer itu menonjolkan unsur perpindahan terhadap pihak lemah dan tujuannya diharamkan riba. Nah, lalu kajian lain itu ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan sampai 276 yang sudah saya sebutkan di latar belakang tadi, yakni dia itu membandingkan metode Al-Qurtubi, fikih, dan Quraisy Shihab, yakni bahasa kontekstual. Lalu juga ada penelitian yang membahas konsep riba al-fahisah dalam surat Ali Imran ayat 130, yakni fokusnya itu pada tafsir Al-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Atiyah, Al-Jassas, Al-Maraghi, dan Ibnu Asyur. Hasilnya itu menunjukkan bahwa kesepakatan akan keharaman riba, namun terdapat perbedaan signifikan dalam menentukan cakupan dan aplikasi riba terhadap bunga bank dan produk keuangan modern. Lalu penelitian terakhir yang kedua ini tentang konsep riba dalam fikih muamalah. Yakni dalam fikih muamalah, riba itu secara etimologis berarti bertambah, al-ziyadah, tumbuh, dan meningkat. Secara terminologis, riba itu didefinisikan sebagai tambahan atas pokok uang yang diisyaratkan sebagai imbalan atas penundaan pembayaran atau masa pelunasan hutang. Nah, lalu secara umum itu riba dibagi menjadi dua, riba dalam utang piutang dan juga riba dalam jual beli. Lalu lanjut ke landasan teori, yakni poin pertama itu ayat-ayat riba dan tahapan pengharaman. Landasan normatif penelitian itu berpijak pada ayat-ayat riba yang diturunkan secara bertahap. Yakni misalnya surat Al-Rum ayat 39 memberikan isyarat awal tentang praktik riba. Lalu sementara surat Al-Nisa ayat 160 hingga 161 menyinggung praktik riba di kalangan Bani Israel. Lalu surah Ali Imran ayat 130 melarang riba yang berlipat ganda. Sedangkan surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279 itu merupakan penegasan terakhir pengharaman riba dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua di sini ada kategori riba dan maqasid pengharaman. Teori riba dalam fikih itu membagi riba ke dalam dua kategori utama, yakni riba duyun, qard, dan juga riba buyu'. Yakni riba qard ini merujuk pada tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman, sedangkan riba buyu' ini terkait pertukaran barang-barang ribawi yang tidak memenuhi syarat kesetaraan dan ketunaiannya. Dari sisi maqasid, pengharaman riba ini bertujuan untuk menghindari praktik kezaliman dalam bisnis, menjaga fungsi sosial pinjaman sebagai akad tabaruk, dan mencegah uang menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan tanpa aktivitas produktif. Oke, lanjut ke bab ketiga, yakni metode penelitian. Metode penelitian di sini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yakni library research yang bertumpu pada penelaahan berbagai sumber literatur terkait tema riba dan tafsir ahkam. Lalu pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menelaah nas Al-Quran tentang riba, penafsiran para mufasir dalam kitab-kitab tafsir ahkam, serta pendapat ulama dan pakar ekonomi Islam mengenai konsep riba dalam perspektif fikih dan hukum Islam. Lalu sumber data di sini, penelitiannya juga menggunakan pendekatan tematik dan komparatif. Lalu sumber data di sini yang dibagi menjadi dua, yakni data primer yang mencakup ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan riba, lalu kitab-kitab tafsir ahkam klasik dan modern yang membahas ayat-ayat riba. Lalu data sekunder ini mencakup ada buku fikih muamalah dan ekonomi Islam yang membahas konsep riba. Lalu yang kedua artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi terkait riba. Lalu yang ketiga itu literatur metodologi penelitian kepustakaan yang memberikan landasan teoritis bagi teknik pengumpulan dan analisis data.
Lalu di sini teknik pengumpulan data yakni dengan cara mengidentifikasi dan mengintervisasi kitab tafsir ahkam klasik dan modern yang memuat pembahasan tentang ayat riba, menelusuri literatur ilmiah. Lalu yang ketiga itu membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi penting terkait definisi riba, jenis-jenis riba, penafsiran ayat-ayat riba, dan implikasinya dalam ekonomi kontemporer. Lalu teknik analisis data di sini menggunakan model deskriptif, analitik, dan juga komparatif. Yang pertama itu deskriptif analitik itu menyusun dan memaparkan data tentang konsep riba dan penafsiran ayat-ayat riba sebagaimana terdapat dalam kitab tafsir dan literatur lain. Lalu komparatif itu membandingkan penafsiran riba antara ulama tafsir klasik dan modern. Oke, lanjut ke bab keempat, yakni hasil dan pembahasan. Topik yang pertama itu tentang penafsiran riba dalam tafsir ahkam klasik. Tafsir ahkam klasik seperti Afkan Al-Quran dan Al-Jazaz dan Al-Qurtubi itu memaknai riba terutama dalam konteks transaksi utang piutang jahiliyah di mana kreditur itu mensyaratkan tambahan ketika debitur menunda pembayaran sehingga utang menjadi berlipat ganda. Dan seterusnya. Lalu konteks yang kedua itu di sini ada tentang penafsiran riba dalam tafsir modern dan kontemporer. Tafsir modern seperti tafsir Al-Maraghi dan tafsir kontemporer itu seperti Al-Misbah karya Quraisy Shihab ini memunculkan pendekatan lain yang lebih kontekstual dan bercorak maqasid. Dalam pendekatan ini itu riba nggak semata-mata didefinisikan sebagai step tambahan, tapi juga sebagai tambahan yang bersifat zolim, eksploitatif, dan juga merusak keadilan serta hubungan ekonomi. Lalu di sini konteks yang ketiga itu ada persamaan dan perbedaan pokok klasik modern. Secara garis besar itu ada kesepakatan antara tafsir klasik dan modern bahwa riba itu sebagaimana dipraktikkan pada masa jahiliyah. Hukumnya haram berdasarkan nas yang qat'i dari Al-Quran dan Sunnah. Persamaannya mencakup pengakuan tentang tahapan pengharaman riba, penekanan dan pada bahaya sosial dan moral riba, serta pengharaman riba qard dan riba buyu yang jelas-jelas melanggar kaidah keadilan kesetaraan. Lalu di sini dilakukan komparatif antara tafsir klasik dan juga tafsir modern. Secara definisi seperti ini. Lalu fokus penjelasannya juga berbeda. Kalau klasik itu praktik riba jahiliyah dan implikasi hukum fikih. Lalu kalau modern itu konteks sosial ekonomi modern dan etika keuangan. Lalu ada afan atau mudafahnya itu kalau yang klasik itu dia tuh deskriptif praktik riba berlipat ganda. Lalu kalau modern itu sebagai gambaran kezaliman finansial, titik masuk etika finansial modern. Lalu sikap terhadap bunga bank itu kalau yang klasik umumnya mengategorikan sebagai riba yang haram, lalu yang modern mayoritas masih mengharamkan namun dengan analisis lebih kontekstual atau sebagian itu membedakan bunga tertentu. Nah, lanjut ke analisis kritis dan implikasi fikih. Dari perspektif fikih ahkam, penegasan keharaman riba dalam Al-Quran dan hadis menuntut sikap kehayatian dalam menerima struktur keuangan yang mengandung tambahan atas pokok utang yang dipersyaratkan, terlebih jika terdapat ketimpangan kekuatan antara kreditur dan debitur. Namun, pendekatan tafsir modern yang menonjolkan maqasid al-syariah yang mengingatkan bahwa menjadi sasaran utama pengharaman adalah kezaliman, eksploitasi, dan praktik menjadikan uang sebagai komoditas murni tanpa aktivitas ekonomi real. Dan seterusnya. Lalu bab yang kelima ini ada kesimpulan. Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas ini, kita bisa disimpulkan bahwa yang pertama itu kitab-kitab tafsir ahkam klasik dan modern sama-sama sepakat tentang keharaman riba, namun berbeda dalam cara merumuskan batasan konseptual dan aplikasinya terhadap praktik keuangan kontemporer. Lalu yang kedua, tafsir klasik itu cenderung memaknai riba sebagai setiap tambahan yang diisyaratkan atas pokok utang dan menegaskan keharaman bunga bank secara menyeluruh, sedangkan tafsir modern itu lebih menekankan aspek maqasid, kezaliman, dan konteks sosial ekonomi. Lalu yang ketiga di sini kajian kritis terhadap penafsiran riba dalam tafsir ahkam memberikan kontribusi penting bagi pengembangan fikih muamalah dan ekonomi Islam, terutama dalam merumuskan desain sistem keuangan yang bebas riba dan lebih berpihak kepada keadilan dan kemaslahatan publik. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talita Syifa absen 20